Shalom Bapak Ibu Saudara. Sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam kerajaan surga, di dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur Tuhan untuk pagi hari ini. Bapa, kami tahu begitu besar kasih anugerah yang Kau limpahkan setiap kami. Setiap hari kami dilimpahi dengan segala hal yang terbaik dalam kehidupan kami. Tuhan, kami percaya bahwa firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami dan terang bagi jalan kami. Oleh sebab itu, pagi hari ini juga kami mau terus Tuhan, kami butuh firman-Mu untuk kami dituntun, untuk kami diterangi setiap langkah-langkah jalan kami. Berbicara kepada setiap kami, urapi setiap kami Tuhan. Beri roh hikmat pengertian Bapa, agar kami menangkap tepat seperti apa yang Kau mau. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa akan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara. Bagaimana kabar semua? Tentunya kita selalu dalam pemeliharaan Tuhan, dan kita bersyukur sebab kita selalu disertai bahkan dilimpahi dengan segala kebaikannya. Amin. Pesan Tuhan untuk minggu ini untuk kita semua diambil dari Matius 27 ayat 24. Firman Tuhannya diambil dari Matius 27 ayat 24, di mana Tuhan berpesan kepada kita semua, jangan salah mencuci tangan. Saya akan bacakan terlebih dahulu firman Tuhannya. Ketika Pilatus melihat bahwa segala usaha akan sia-sia, maka malah sudah mulai timbul kekacauan, ia mengambil air dan membasuh tangannya di hadapan orang banyak dan berkata, aku tidak bersalah terhadap darah orang ini. Itu urusan kamu sendiri. Bapak Ibu Saudara semua, awal Tuhan yang menciptakan manusia di muka bumi ini, di mana Tuhan waktu itu juga menempatkan Adam di sebuah taman, dan di situ Adam diberi sebuah tanggung jawab untuk mengelola taman itu. Demikian juga Bapak Ibu keberadaan setiap kita. Setiap kita tidak akan lepas dari yang namanya sebuah tanggung jawab. Baik itu mungkin anak-anak yang masih sekolah, sebagai karyawan, sebagai pelayan Tuhan, sebagai seorang yang bekerja di marketplace, bisnis dan sebagainya. Tiap orang itu tidak akan lepas dari yang namanya tanggung jawab. Bahkan saudara, ketika seseorang yang menerima sebuah otoritas, kewenangan yang dia miliki, disitulah akan berakhir juga dengan yang namanya tanggung jawab. Jadi kita tahu saudara bahwa dari kisah Pontius Pilatus ini menggambarkan adalah sosok seseorang yang tidak mengambil tanggung jawab sebagai mestinya. Dia sebagai seorang yang punya otoritas, sebagai seorang yang punya kedudukan sebagai gubernur di Yudea saat itu, dia melepaskan tanggung jawabnya. Dan dari situ kita tahu bahwa mentalitas dia sebagai seorang pemimpin, bagaimana mentalitasnya, ternyata dia tidak mengambil apa yang menjadi tanggung jawabnya. Kalau saya lihat beberapa kisah di Alkitab, saya benar-benar sangat terinspirasi sekali atau benar-benar ini boleh dibilang satu tokoh yang sangat saya suka, yaitu yang namanya Paulus. Karena tuh banyak sebenarnya halangan, rintangan, bahkan penderitaan yang Paulus alami, tetapi Paulus tidak pernah melepaskan tanggung jawabnya. Bahkan saya dapat merasakan betapa berat tanggung jawab ini ketika Paulus menjalankannya. Tetapi ada satu firman Tuhan yang mencatat bahwa Paulus berkata demikian, celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. Paulus tahu bahwa tanggung jawabnya adalah terus memberitakan Injil. Bahkan dia tidak pernah
ya membiarkan dirinya sedikit pun rasanya terlena dengan hal-hal yang lain, tetapi dia tahu bahwa dia harus terus dan terus memberitakan Injil bagaimanapun beratnya, bagaimanapun kesulitan atau bahkan nyawanya sendiri terancam. Tapi itulah yang dilakukan Rasul Paulus. Kalau saya bandingkan ya dengan Pontius Pilatus ini, Pontius Pilatus orang yang boleh dibilang sebetulnya saudara kekuasaan itu di tangannya. Ya, kalau dia berkata bahwa ini salah dan dia patut dihukum, maka semua akan menuruti perintahnya. Dan kalau dia berkata bahwa orang ini tidak bersalah dan tidak layak dihukum, semua juga akan menurut perintahnya. Tetapi saudara, di sini dia itu benar-benar tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Ya, jadi saya agak bingung nih, ya, kenapa dia tahu Yesus tidak bersalah tapi akhirnya Yesus dihukum? Seharusnya dia orang yang tahu, ya, seharusnya dia orang yang mengerti banget, ya. Nah, di sini pesan Tuhan ya untuk kita semua, bahwa Tuhan menghendaki ya setiap kita untuk benar-benar menyadari adanya tanggung jawab besar yang sedang Tuhan percayakan kepada setiap kita, yang harus kita jaga dan pelihara. Ternyata gagalnya ya hal ini dapat dikatakan tanda kutip menyebabkan berbagai kerusakan-kerusakan. Ya, contohnya mungkin bisa dalam kerusakan hubungan, kepercayaan. Bahkan saudara, kita sebagai orang yang membawa nama Yesus ya, ini mungkin orang akan melihat segi-segi negatif dalam diri kita. Nah, di Titus 1 ayat 16, kita buka Titus 1 ayat 16. Mereka mengaku mengenal Allah, tetapi dengan perbuatan mereka menyangkal Dia, berharga, dan tidak sanggup berbuat sesuatu yang baik. Dari firman ini, mari kita sama-sama bercermin, saudara. Apakah kita orang-orang yang benar-benar bilang, aku mengenal Tuhan, aku mengenal Yesus, tapi apakah perbuatan-perbuatan kita, ya, sebetulnya kita nggak sadar bahwa sebenarnya kita lagi menyangkal Dia, sebenarnya kita lagi mempermalukan nama Yesus. Bahkan dikatakan kita tidak sanggup berbuat baik, padahal kita tahu bahwa kebaikan itu harus kita lakukan. Ya, sesuatu yang benar-benar kita tahu untuk kita lakukan, malah kita tidak lakukan, malah kita melepaskan tanggung jawab kita. Bapak Ibu Saudara, dari pesan ini saya mengambil beberapa dan saya juga belajar untuk bagaimana menjadi seorang yang benar-benar bisa mengambil tanggung jawab dan tidak mencuci tangan, melepaskan tanggung jawab itu begitu saja. Dua hal yang pagi hari ini mau sama-sama kita belajar. Yang pertama adalah kita harus berani untuk meninggalkan zona nyaman. Ya, kita harus berani meninggalkan zona nyaman. Matius 27 ayat 18 dan 19. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus Yesus karena dengki. Ketika Pilatus sedang duduk di kursi pengadilan, istrinya mengirim pesan kepadanya, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Saudara, kalau kita baca firman ini, kita tahu bahwa sebetulnya Pontius Pilatus benar-benar tahu bahwa Yesus tidak bersalah. Ya, ia dikatakan memang mengetahui di ayat 18. Ia memang mengetahui bahwa mereka telah menyerahkan Yesus dengan dengki. Apa yang dia telah ketahui tentang Yesus ternyata bukan patokan dia untuk mengambil sebuah keputusan. Karena apa? Karena dia tidak rela, saudara, meninggalkan zona nyamannya. Dia takut, waduh, jangan-jangan nanti bagaimana rakyat, ya, bagaimana mereka membawa Yesus dan
menuduhkan berbagai macam ya tuduhan-tuduhan, dan Pontius Pilatus takut kalau ternyata mungkin dia kehilangan kedudukannya atau kekuasaannya. Seseorang yang sudah tahu tugasnya, saudara ya, mungkin tapi dia lebih baik, atau dia berpikir bahwa udah dah, mendingan saya diam aja. Ini saya akan mendapat posisi aman. Posisi saya lebih aman. Seringkali zona aman ini, saudara, yang menurut kita zona nyaman ini, sebetulnya membuat kita enggan meninggalkannya, karena kita pikir zona nyaman inilah yang akan membuat kita safe gitu, yang akan membuat kita aman. Ternyata itu adalah kebalikannya, saudara. Justru zona nyaman ini akan membuat kita menjadikan seorang yang terus, saudara, terperosok pada dosa dan dosa, bahkan bisa menjadikan seseorang jauh dari Tuhan. Contohnya ketika Yunus memberi perintah, ketika Tuhan memberi perintah kepada Yunus, Tuhan berkata, bangunlah, pergi ke kota yang namanya kota Niniwe. Ya, di situ banyak sekali kejahatan. Tapi Yunus pikir, aduh, aku nggak mau pergi ke sana. Ngapain memberitakan Injil di sana? Ya, lebih baik aku bersiap-siap diri dan lari ke Tarsis. Yunus pikir, dan itu lebih baik. Bahkan firman Tuhan mencatat, kalau saudara baca di Yunus 1 ayat 1-3, dikatakan Yunus melarikan diri ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ia pergi ke Yafo, mendapat di sana sebuah kapal dan akan berangkat ke Tarsis. Ia membayar biaya perjalanannya. Ia naik kapal itu dan berlayar bersama-sama dengan mereka ke Tarsis, jauh dari hadapan Tuhan. Ada kata jauh dari hadapan Tuhan. Jadi secara tidak sadar, sebetulnya ketika seseorang dia tidak berani meninggalkan kenyamanannya, apa yang dia anggap, aduh ini kok jadi begini ya, tadinya saya enak-enak, tapi kok tiba-tiba saya dikasih tugas yang berat, kok tiba-tiba saya diusik, ya. Dengan tidak sadar ternyata orang itu sudah lari jauh dari hadapan Tuhan. Nah ini adalah sangat berbahaya, saudara, sangat berbahaya. Apakah dengan Pilatus saat itu berbuat demikian, saudara, mencuci tangan, dia merasa ada di zona nyamannya, apakah benar-benar membuat posisi dia aman? Ternyata tidak. Pada akhirnya kita tahu ceritanya bahwa tetap saja dia kehilangan kedudukannya, ya. Dia kehilangan kedudukannya, bahkan menurut catatan bahwa Pilatus ini sangat frustasi dengan keputusannya. Rasanya dia terbayang-bayang, ya. Dia merasa dihantui dengan rasa bersalahnya. Rasanya wajah Yesus selalu muncul di hadapannya, rasa bersalahnya ini. Sampai dikatakan bahwa ia mengakhiri hidupnya sendiri dengan membunuh dirinya sendiri. Nah itu, yang dianggapnya aman saat itu ternyata tidak membawa keamanan sama sekali bagi dirinya. Nah jadi hati-hati Bapak Ibu Saudara, ini juga peringatan bagi kita semua, ya. Ada satu nabi yang begitu Tuhan sampaikan perintahnya, nabi ini langsung berkata, ini aku, utuslah aku. Siapa dia? Yesaya. Ya, Yesaya tahu benar bagaimana meresponi perintah Tuhan, dan dia tahu benar bagaimana dia mendudukkan dirinya sebagai seorang yang harus bertanggung jawab kepada Tuhan. Dia tidak berkelit sama sekali, dan ini adalah bagi saya itu benar-benar contoh yang sangat luar biasa, ya. Saudara, pada suatu hari pernah saya dihadapkan juga
uh, apa bagaimana saya memilih kalau saya harus pergi dan saya harus memberitakan firman. Itu rasanya pasti akan banyak sekali pekerjaan-pekerjaan saya sesudah itu. Kadang-kadang kita mikirkan, aduh, nanti kalau saya melayani orang ini kan lagi dalam kesulitan, nanti setiap ada masalah pasti saya ditelepon, pasti saya harus pergi mengunjungi ketika dia sakit dan sebagainya. Satu hari saya punya rekan, sebenarnya ini adalah mitra bisnis. Mereka keluarga ini tinggalnya di Jogja. Nah, kalau saya saat ada kunjungan atau ada memang perjalanan bisnis ke kota Jogja, saya memang ditaruhkan beban ya untuk berdoa bagi keluarga ini. Nah, kalau dipikir saudara, kalau saya pilih nyaman, sebenarnya masa bodoh. Itu kan urusan keluarga mereka. Mereka mau cerai, mereka mau kehilangan pekerjaan, itu bukan urusan saya. Tetapi saya tahu bahwa saya harus. Kadang-kadang saya pikir, gak mau lah. Saya ke kota Jogja, saya juga capek, saya mau istirahat. Atau teman-teman saya yang lain ngajak saya untuk kuliner di kota Jogja. Bukankah itu sesuatu yang lebih mengasikkan gitu. Tetapi saya tahu ini ada satu pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya ya. Saya akhirnya berusaha ya mencari tahu ya. Saya lebih ngobrol dari hati ke hati dengan keluarga ini. Ternyata memang banyak masalah saudara. Singkat cerita, sampai akhirnya keluarga ini, suaminya itu dibaptis waktu itu. Belum sampai situ, masalahnya itu masih panjang. Setelah itu istrinya ternyata meninggalkan dia dengan 2 anaknya ya, karena permasalahan ekonomi yang sangat berat. Dan dianggap mungkin suaminya tidak bisa lagi menghidupi keluarganya, gagal, seorang dianggap selalu gagal. Dan akhirnya ditinggalkan. Nah, ini adalah suatu pergumulan yang sangat berat untuk keluarga ini. Wah, kalau kayak gitu berarti ini kerjaan saya panjang nih ya. Nah, itu benar-benar saya harus siap. Kadang-kadang saya nggak bisa kalau misalnya saya berkunjung lagi ke kota Jogja, yang diingat adalah keluarga ini. Saya kalau diajak misalnya pergi ke tempat lain atau makan, atau kadang-kadang saya dengan waktu yang mepet, saya harus pergi ke airport, saya selalu telepon keluarga ini, kalau bisa kita ketemu. Saya ingin terus memberi ya, memotivasi dia untuk tetap berpegang teguh pada kebenaran firman Tuhan. Memang nggak gampang saudara. Karena apa? Karena kenyataannya bertubi-tubi mereka mengalami masalah ya. Tapi saya percaya ada benih firman Tuhan yang ditabur. Waktu anaknya juga mengalami tekanan seperti ini karena tinggalkan ibunya, anaknya pernah berkata bahwa saya akan kuat karena saya mendengar waktu itu firman Tuhan. Waktu itu kan saya pernah ditelepon, saya mendoakan, lalu saya beritakan firman ya. Anak-anaknya saya suruh dengar, 2 anaknya yang masih SMP dan SD. Dan ternyata mereka itu kuat, walaupun mama pergi, tapi saya percaya, saya tetap berharap sama Tuhan Yesus ya, karena ada firman yang diberitakan. Nah itu saudara, kalau misalnya saya berpikir untuk kenyamanan, enak kan kalau misalnya ke Jogja. Waktu itu kan masih sepi ya, ini baru-baru kayak 2 minggu yang lalu masih sepi, dan orang-orang bilang saatnya ke Malioboro. Kalau biasa ramai, penuh, macet. Kalau sekarang saatnya. Tetapi saya ingat, kayaknya waktu ini harus saya pergunakan untuk bertemu dengan dia. Kadang-kadang dia ada masalah, sakit, penyakit waktu itu. Wah, ternyata muntah darah. Wah, saya harus cepat lagi. Saudara, bagaimana saya menguatkan lagi imannya? Memang gak mudah. Itu kerjaan jadi apa ya? Jadi banyak gitu. Ya terus
saya akan terlibat di dalam setiap masalah-masalah dan saya harus terus memberi motivasi. Tapi saya percaya, saudara, itulah ya, ketika kita tidak melepaskan tanggung jawab kita, tentunya sebagai pelayan Tuhan ya, atau apa saja, sebagai orang tua, mungkin sebagai murid di sekolah, saya percaya ada pekerjaan Tuhan yang besar ini dan akan membuahkan sesuatu, saudara, di mana nama Yesus akan semakin harum. Amin. Akan semakin orang terus mengenalnya. Kedua, saudara, adalah berani hidup dalam integritas ya. Ternyata integritas inilah yang akan bisa melindungi seseorang dalam sebuah kejatuhan ya. Kenapa, saudara, integritas bisa melindungi seseorang dalam kejatuhan? Karena waktu seseorang punya integritas, maka dia akan konsisten. Seseorang itu akan konsisten, komitmen melakukan kebenaran, apapun resikonya. Nah, itulah. Tetapi ketika seseorang tidak punya integritas, ya, seperti kalau kita baca di Matius 27 ayat 22, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus yang disebut Kristus?" Mereka semua berseru, "Ia harus disalibkan." Saudara bayangkan, ini Pontius Pilatus, seorang yang punya kedudukan, tapi dia bertanya, kata Pilatus kepada mereka, "Jika begitu, apakah yang harus kuperbuat dengan Yesus?" Apakah ini menurut saya sebuah pertanyaan yang layak diucapkan? Misalnya, saudara, saya punya kedudukan, saya tahu benar nih ya, misalnya saya seorang hakim, saya tahu benar dan salah duduk perkara orang itu gitu. Apakah saya akan bertanya pada orang-orang, "Jadi apa nih yang harus aku perbuat? Aku harus menghukum atau apa?" Berarti kan seakan-akan saya melepaskan otoritas saya juga, tanggung jawab saya juga. Kadang-kadang orang berpikir di pengadilan adalah tempat yang paling adil, tapi disitulah justru integritas seorang hakim itulah diuji. Bayangkan kalau sebuah rumah tangga ketika orang tua, ayah, ibu tidak punya integritas, seorang anak, seorang pelajar tidak punya integritas, seorang pelayan Tuhan tidak punya integritas, apa jadinya? Semua mereka berjalan menurut kehendaknya sendiri, apa yang mereka pandang benar. Mungkin mereka juga meninggalkan apa yang namanya komitmen mereka. Orang yang mengambil resiko, ya dulu orang-orang yang mau bertanggung jawab, saudara. Memang kata integritas, kalau kita cari di Alkitab, ini tidak tertulis, saudara, kata integritas. Tetapi kalau kita paham namanya kata kebenaran, di dalam kebenaran itu sebenarnya mengandung arti integritas, di mana integritas ini bisa berarti gini, saudara, ketaatan yang teguh ya terhadap nilai dan kode etik moral. Jadi kalau kita punya integritas di dalam diri kita, tentunya orang bisa lihat, saudara, bahwa salah satu cirinya, perkataan kita dengan perbuatan kita memang selaras. Ada keterpaduan, ada semua yang keluar itu ada sebuah harmonisasi gitu, saudara. Ya, terus Bapak Ibu, integritas ini juga bisa berbicara mengenai bukan kemunafikan, bukan kepura-puraan. Jadi apa adanya, ya. Menyatakan bahwa diri kita ini adalah tulus, sesuatu keberanian, keteguhan, jujur ya.
tidak punya motivasi keuntungan atau motivasi tertentu di dalam diri seseorang. Itulah integritas. Jadi dia memiliki keutuhan, keselarasan dalam pikiran, perasaan, sikap, dan perbuatannya. Kenapa seseorang bisa kadang-kadang keliru ya, keliru untuk membangun sebuah integritas di dalam dirinya. Kenapa bisa keliru, Bapak Ibu Saudara? Karena mungkin ada beberapa hal yang dia takuti. Contohnya, takut ditolak. Nah, ada perasaan untuk aku harus mempertahankan penampilan dan standar tertentu yang bisa diterima, dihargai orang lain. Bukan berdasarkan standar kebenaran, tapi standarnya yang dibangun di dalam dirinya adalah sesuatu yang bisa diterima, sesuatu yang bisa dihargai oleh orang lain. Nah, ini tentu saja fondasi yang salah. Atau bisa juga aku takut disalahin nih, ya. Ini adalah sikap perfeksionis, selalu ingin sempurna, membuat kita sering rasanya ke orang menghakimi kita sendiri, padahal mungkin nggak begitu. Nah, ketakutan ini biasanya akan membuat seseorang bisa jatuh di dalam namanya jurang kemunafikan, atau seseorang yang takut gagal, ditolak. Akhirnya kalau dia gagal terus, dia ditolak. Bahkan, tetapi kalau rasa takut gagal ini terus mencekam dia, membelenggu dia, akhirnya dia akan stuck di zona nyaman, atau merasa malu dalam arti rambu-rambu etika itu oke, ya, itu harus, ya, itu positif. Tetapi kalau rasa malu yang berlebihan karena bisa juga dirinya dijerat dalam sebuah gengsi, ini adalah sebuah kesombongan. Nah, itu adalah bukan suatu fondasi yang benar. Jadi beberapa hal ya yang saya tangkap dengan pesan Tuhan ini, inilah yang benar-benar ya harus kita waspadai, saudara. Karena kadang-kadang kita bisa juga tidak sadar melepaskan tanggung jawab itu, mungkin secara tidak sadar ya, dan kita merasa bahwa kita sedang ada di satu zona yang nyaman banget ya, padahal di saat itu kita sedang melepaskan yang bertanggung jawab integritas kita. Jadi inilah pesan Tuhan ya untuk kita semua. Mari kita sama-sama belajar untuk menanggapinya. Kita tidak mau melepas tanggung jawab kita. Kita mau mempunyai mentalitas sebagai orang yang bertanggung jawab dan tidak mencuci tangan apapun resikonya ya dari sebuah tanggung jawab itu. Mari kita sama-sama meresponi ya. Oke, yang pertama adalah tadi berani meninggalkan zona nyaman. Yang kedua adalah berani mengambil sikap sebuah integritas. Demikian firman Tuhan. Tuhan Yesus berkati. Mari kita berdoa. Bapa dalam kerjaan surga dalam nama Yesus, Bapa terima kasih firman-Mu sudah diberitakan. Kami percaya Bapa, setiap firman-Mu yang ditabur tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Tuhan, berikan keberanian kepada setiap kami untuk setiap kami mengambil sebuah tanggung jawab. Mari Roh Kudus memampukan kami. Mari Roh Kudus yang membimbing jalan kami. Kami percaya Tuhan, ada pekerjaan besar yang Tuhan sedang siapkan, itu yang Tuhan percayakan kepada setiap kami. Biarlah kami menjadi orang-orang yang sigap, yang juga Tuhan mau mengambil setiap tanggung jawab ini dan melakukannya sampai tuntas. Terima kasih Tuhan Yesus. Tuhan juga memberkati setiap umat-Mu
Di mana saja kami berada, Tuhan melindungi kami. Tuhan juga yang terus akan memimpin kami. Tuhan juga terus memberikan penghiburan sukacita bagi orang-orang juga yang saat-saat ini juga mengalami tekanan dengan keadaan seperti ini Tuhan, mungkin di dalam masalah ekonomi, sakit, penyakit atau apapun. Dan kami percaya satu hal, bahwa bersama Yesus kami akan lakukan hal-hal yang gagah perkasa. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.